Apache, PHP, dan MySQL Client sudah berhasil kita install. Sekarang kita tinggal mengunduh aplikasi Moodle-nya. Tapi sebelumnya kita coba restart dulu, sudo service apache 2 restart. Kita mau merestart web server Apache-nya. Nah, kita nanti akan mengunduh aplikasi Moodle-nya ke dalam server ini menggunakan Git ya. Jadi kita unduh repositorinya di GitHub. Tapi kita harus menginstal Git-nya dulu ke dalam server. Kita tinggal copy paste saja ini. Ya, sudo apt git, klik kanan di ss, kita enter. Proses instalasi Git. Oke, udah berhasil. Tinggal kita mendownload Moodle. Nah, kita nanti akan mendownload Moodle dan dimasukkan ke dalam folder opt. Jadi kita harus masuk dulu ke folder opt-nya. Caranya ketikkan cd spasi garis miring opt. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam folder opt dalam server. Nanti kita akan cloning repository di GitHub ke dalam folder opt ini. Di bawahnya kita copy sudo git clone. Ini kita akan mengcloning repository Moodle yang ada di GitHub. Enter. Nah, ini proses cloningnya. Kenapa kita menggunakan Git, tidak langsung mengunduh pakai widget misalnya? Karena kalau kita mengunduhnya menggunakan Git, ini akan sangat memudahkan kita dalam hal kita nanti bisa mengupdate-nya. Kalau misalnya nanti aplikasinya semakin bagus, semakin diupdate, tambah fitur, kita nggak perlu repot-repot mendownload ulang, menginstal lagi, tapi kita cukup menggunakan beberapa komen saja dengan GitHub, maka nanti aplikasi Moodle sudah terupdate ke versi yang terbaru. Dicek lagi. Oke, sudah selesai. Kita mengcloning, kita coba cek ls. Maka ketika saya ketikkan ls, maka akan muncul file-file yang ada di dalam folder opt ini ya. Di sini sudah ada Moodle. Sekarang kita akan buka folder Moodle-nya dengan cara ketikkan cd spasi Moodle, enter. Kita sudah masuk di dalam folder Moodle. Kemudian kita akan memilih branch atau cabang dari Moodle yang akan kita install. Ada banyak versi Moodle tersedia di GitHub, tapi kita nanti akan mencoba menginstal versi Moodle yang terbaru. Nah, sebelum kita menginstal yang versi terbaru, kita harus memilih dulu branch-nya atau cabang-cabangnya. Ya, ketika kita kopikan aja sudo git branch strip a. Nah, di sini sudah muncul sangat banyak dari versi 1.3 sampai dengan versi 4.0 sudah masih tersedia di dalam GitHub ini. Ya. Kita akan pilih versi yang paling terakhir yaitu versi 4.0 ya. Di bagian bawah ini kita copy lagi, kita paste, tapi jangan lupa dirubah 39-nya kita rubah, kita track ke 400 sesuai dengan versi terakhir yang tersedia ya, 400. Jangan lupa ini 39-nya kita ganti. Kalau ini nggak diganti berarti kita nanti akan milih menginstal Moodle versi 39. Kalau sudah, kita klik enter. Kemudian tinggal kita check out ya. Ini sudah track remote ke branch 400. Sekarang kita tinggal check out. Jangan lupa 39-nya ini kita ganti dengan 400. Kalau sudah enter ya, maka your branch is up to date with origin Moodle 400 stable. Oke, setelah Moodle kita download dan sudah memilih ke versi yang terbaru, sekarang kita akan mengcopy file Moodle ini, folder ini satu folder ya, isinya ada apa saja, banyak sekali ini. Ada admin dan macam-macam. Kita copy satu folder Moodle ini ke dalam folder var www.html karena kalau belum ditaruh di sini maka belum bisa diakses menggunakan web ya. Karena kalau kita menggunakan Apache itu posisi HTML-nya supaya bisa diakses di web, semua folder websitenya harus ditaruh di dalam folder ini. Jadi kita akan copy terus pastekan di sini. Kita tinggal copy saja ini, sudo copy -r, artinya semuanya. Kita copy. Sedang proses mengcopy folder Moodle yang ada di opt, kita copy ke folder var www.html. Kita coba cek cd var www.html, apakah sudah ada Moodle? Oke, di sini sudah ada folder Moodle-nya, kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal membuat
directory Moodle data. Oke, kita tinggal membuat directory Moodle data. Karena kita tadi sudah menambahkan sebuah hard disk eksternal ya, masuk ke folder mnt terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan ls untuk mengetahui ada folder apa saja tersedia. Di sini ada volume sgp1. Kita masuk ke sini cd volume sgp1. Oke, kita sudah berhasil masuk. Nah, kita nanti akan membuat directory Moodle datanya di dalam hard disk eksternal ini. Ya, sehingga nanti kalau kebutuhannya ternyata bertambah, ukuran filenya semakin besar, kita tinggal increase saja size-nya. Caranya mkdir itu mkdir ya, make directory Moodle data, enter. Kita ls kan. Oke, kita sudah berhasil membuat folder Moodle data di dalam hard disk tambahannya tadi. Kemudian kita atur ownernya. Di sini ada chown, itu owner dari folder ini itu siapa? Yaitu www.data. www.data artinya pemilik dari folder ini adalah web servernya, yaitu Apache. Enter. Oke, kemudian kita atur aksesnya ke 777. Ya, ini var-nya dihapus karena kita sudah masuk berada di folder volumenya, bukan di var. Kita atur aksesnya menjadi 77. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita atur akses folder Moodle-nya ke 755. Langsung saja di sini chmod paste. Oke, berhasil.